Dua kemiripan antara Mbah Khalil Bangkalan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bagi warga negara Indonesia khususnya umat Islam, nama Syekh Abdul Qadir Jailani dan Mbah Khalil Bangkalan adalah nama yang terkenal. Syekh Abdul Qadir yang lahir di Naif, Jilan, Persia, pada 1 Ramadan 470 Hijriah merupakan figur yang dikenal sebagai pendiri Tarekat Qadiriyah. Di Indonesia, Tarekat Qadiriyah adalah salah satu tarekat yang pengikutnya paling banyak. Sedangkan Mbah Khalil Bangkalan lahir pada hari Selasa 11 Jumadil akhir 1235 Hijriah, adalah ulama Nusantara asal Madura yang dimakamkan di Bangkalan sampai hari ini tidak pernah sepi dari para peziarah. Beliau, meminjam bahasa Kiai Haji Afifuddin Muhajir, adalah alamun min, alami ulamai Ahlus Sunnah wal Jamaah fi Nusantara yang artinya pemuka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Dalam seminar nasional bertajuk Sejarah Syekhona Khalil Bangkalan yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube TVNU pada Senin, 7 Juli 2021, Kiai Afifuddin Muhajir selaku salah satu narasumber menyebutkan kemiripan di antara dua tokoh besar tersebut. Menurut Kiai Afif, sekurang-kurangnya ada dua kemiripan antara Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Mbah Khalil Bangkalan. Pertama, Sufi dan ahli fikih. Syekh Abdul Qadir dan Mbah Khalil merupakan tokoh yang bisa memadukan kebeningan hati sufi dan intelektualitas para ahli fikih jamiun baina qalbi as-syufi wa akli al-faqih. Mbah Khalil, sebagaimana jamak diketahui, adalah seorang guru sufi. Kiai Afif menyebut bahwa Mbah Khalil adalah pengamal tarekat Naqsyabandiyah. Beliau bahkan dikenal sebagai seorang waliullah yang memiliki banyak keramat. Bisa dikatakan, salah satu kiai yang kisah-kisah keramatnya sangat banyak adalah Mbah Khalil. Di sisi lain, Mbah Khalil juga memiliki kapasitas keilmuan yang sangat mendalam. Penguasaan keilmuannya meliputi berbagai macam, mulai dari nahwu, fikih, akhlak, hingga tasawuf. Tim Lajnah Tusots Ilmi Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan mendata sekitar 30 karya Mbah Khalil yang masih berbentuk manuskrip. Hanya saja, kewaliannya dan keramatnya yang banyak itu menutupi keilmuan Mbah Khalil yang tinggi dan mendalam. Sehingga beliau hanya dikenal sebagai wali dan mursyid. Hal yang sama juga terjadi pada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau dikenal sebagai wali, bahkan Sultanul Aulia, penguasa para wali. Kisah-kisah keramatnya sangat banyak dan populer. Menurut Syekh Izzuddin bin Abdissalam, sebagaimana diutarakan Kiai Afif, tidak ada seorang wali yang memiliki keramat sangat banyak dan kisah keramatnya dinukilkan secara mutawatir selain Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi banyak yang tidak tahu kalau Syekh Abdul Qadir adalah seorang ahli tafsir, nahwu, tasawuf, dan lain-lain. Sedikit yang tahu kalau Syekh Abdul Qadir memiliki sejumlah karya seperti Tafsir Al-Jilani, Al-Gunyah li Talibi Tarikil Haq, Futuh Al-Gaib, Al-Fath Ar-Rabbani wa Al-Faid Ar-Rahmani, dan lain-lain. Keramat dan kewaliannya menutupi keilmuannya. Kedua, Syekh Abdul Qadir Jailani dan Mbah Khalil melahirkan murid-murid hebat. Kemiripan kedua adalah baik Syekh Abdul Qadir Jailani maupun Mbah Khalil Bangkalan kedua-duanya melahirkan tokoh-tokoh. Murid-murid mereka berdua berkiprah di berbagai bidang dan multidimensi. Ada yang jadi pejuang, ada yang menjadi pakar ilmu, guru sufi, dan lain-lain. Ketika dunia Islam diporak-porandakan oleh Mongol sehingga tidak ada yang tersisa selain kelemahan, yang bisa mengalahkan orang-orang Mongol adalah murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang-orang Mongol bertekuk lutut di hadapan dai-dai sufi murid-murid Syekh Abdul Qadir. Tidaklah mengherankan kalau Syekh Abu Al-Hasan Ali An-Nadwi, penulis Rijal Al-Fikr wa Ad-Dawah fi Al-Islam, sebagaimana disinggung Kiai Afif, menyebutkan bahwa murid-murid Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki peranan besar dalam menyebarkan Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Afrika dan Indonesia. Demikian halnya dengan murid-murid Mbah Khalil Bangkalan. Mereka adalah pejuang dan ulama yang kelak mendirikan pesantren-pesantren di Jawa. Di antara murid-murid Mbah Khalil Bangkalan adalah Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dari Tebu Ireng,
Kiai Haji Manaf Abdul Karim Lirboyo, Kiai Haji Muhammad Munawir Krapyak, Kiai Haji M. Asum Lasem, Kiai Haji Abdullah Mubarak Suryalaya, Kiai Haji Wahab Hasbullah Tambak Beras, Kiai Haji Bisri Syansuri Denanyar, dan Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang. Mbah Kholil Bangkalan, dalam terminologi Abdurrahman Masud, dari Haramain ke Nusantara, 2006, 189, adalah kiai pesantren yang paling karismatik pada akhir abad ke-19 dan seperempat pertama abad ke-20. Mbah Kholil masih meminjam istilah Abdurrahman Masud, merupakan seorang arsitek pesantren di Nusantara. Wallahu a'lam bishawab.